Kisah tentang gadis cantik yang berubah menjadi babi selamanya dengan suasana yang lebih tragis dan penuh pesan moral. Selanjutnya begini ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Sari, kecantikannya terkenal hingga ke desa-desa lain. Banyak pria datang untuk melamarnya, tetapi Sari selalu menolaknya dengan kasar. Ia merasa dirinya terlalu sempurna untuk orang biasa. Sari juga sering meremehkan dan mempermalukan gadis-gadis lain di desanya, terutama yang kurang menarik. Suatu hari seorang wanita tua datang ke rumahnya. Wanita itu memohon makanan karena ia kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Namun Sari justru mengejeknya, "Pergi, rumahku bukan tempat untuk orang miskin dan kotor seperti kamu." Wanita tua itu kemudian menatap Sari dengan tajam dan berkata, "Kamu cantik di luar, tetapi hatimu busuk seperti lumpur. Aku akan memberikanmu pelajaran." Wanita itu mengayunkan tongkat kayunya, dan tiba-tiba tubuh Sari berubah menjadi seekor babi. Kulitnya yang mulus menjadi kasar, wajahnya berubah menjadi moncong, dan tubuhnya dipenuhi lumpur. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" jerit Sari yang kini berbicara dengan suara mengerikan. Wanita tua itu menjawab, "Kutukan ini tidak akan pernah terangkat, karena kau tidak memiliki hati yang tulus. Kau akan tetap seperti ini selamanya." Sebagai pengingat bahwa kecantikan luar tidak ada artinya tanpa kebaikan hati, Sari berusaha meminta bantuan kepada orang-orang di desanya, tetapi mereka semua menjauh darinya. Teman-teman yang dulu memujanya karena kecantikannya sekarang bahkan tidak mau melihatnya. Sari akhirnya diusir dari desa karena dianggap membawa kutukan. Ia hidup sendiri di hutan, bergelut dengan lumpur dan memakan apa saja yang bisa ia temukan. Setiap hari ia menyesali perbuatannya, tetapi tidak ada yang bisa mengubah nasibnya. Ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai babi, menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Wujudnya menjadi cerminan dari hatinya yang dulu sombong dan egois. Setelah bertahun-tahun menjalani hidupnya sebagai babi, Sari mulai menerima nasibnya. Ia berkeliaran di hutan, menghindari manusia yang sering melempar batu atau mengusirnya dengan kasar. Dalam kesendirian, Sari mulai merenungkan semua yang pernah ia lakukan. Ia ingat bagaimana ia mempermalukan orang lain, menertawakan kekurangan mereka, dan mengabaikan permintaan tolong. Namun penyesalannya datang terlambat. Kutukan itu memang tidak dapat diangkat seperti yang dikatakan wanita tua itu. Sari hanya bisa belajar hidup dengan kesadaran penuh bahwa ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi manusia yang baik. Meski tidak bisa kembali menjadi manusia, Sari mulai mengubah caranya berinteraksi dengan dunia. Ia membantu binatang lain di hutan, berbagi makanan yang ia temukan, dan melindungi yang lebih lemah dari bahaya. Meski sebagai babi, ia perlahan menjadi sosok yang dihormati di antara hewan-hewan hutan. Pada suatu malam yang sunyi, wanita tua yang dulu mengutuknya muncul kembali. Ia memandang Sari yang kini tampak lebih tenang dan berkata, "Aku melihat perubahan dalam dirimu meski kutukan ini abadi. Meskipun kau tidak lagi manusia, hatimu kini lebih mulia dari sebelumnya." Wanita tua itu memberikan Sari hadiah kecil, kemampuan berbicara kepada manusia, tetapi hanya untuk menyampaikan pesan kebaikan. Mulai saat itu, Sari menjadi legenda di desa-desa sekitar. Orang-orang sering melihat seekor babi yang bisa berbicara, memberi nasihat kepada mereka yang sombong atau tidak peduli pada orang lain. Cerita tentang Sari menyebar luas, dan ia menjadi simbol pengingat bahwa kecantikan fisik tidak ada, artinya tanpa kebaikan hati. Orang-orang di desa mulai berubah, menjadi lebih peduli terhadap sesama, dan belajar menghargai satu sama lain. Sari hidup panjang di hutan, dihormati oleh binatang dan manusia yang datang untuk mendengarkan nasihatnya. Ketika akhirnya ia meninggal, tubuhnya berubah menjadi bunga indah yang tumbuh di tengah hutan. Bunga itu menjadi simbol keabadian sebuah pelajaran, bahwa perubahan hati adalah keindahan sejati, meskipun datang terlambat. Kisah ini mengandung pesan yang mendalam tentang penyesalan, perubahan, dan bagaimana tindakan baik bisa menjadi warisan, bahkan jika seseorang tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Setelah Sari berubah menjadi bunga indah di tengah hutan, bunga itu menjadi daya tarik yang kuat bagi siapa saja yang melewatinya. Warnanya yang cerah dan harumnya yang lembut menarik perhatian banyak orang, tetapi setiap kali seseorang mencoba memetiknya, bunga itu segera layu di tangan mereka. Hal ini membuat bunga tersebut dikenal sebagai bunga penyesalan. Desa-desa sekitar mulai menganggap bunga itu sebagai tempat suci. Orang-orang yang merasa bersalah atas perbuatan buruk mereka sering datang ke hutan untuk merenung di hadapan bunga itu. Mereka percaya bahwa bunga tersebut memiliki kekuatan untuk membantu mereka menemukan kedamaian dalam hati mereka. Generasi demi generasi, kisah tentang Sari diceritakan kembali oleh penduduk desa. Cerita itu menjadi pengingat bagi semua orang, bahwa hidup harus dijalani dengan hati yang tulus.
Namun ada satu peristiwa yang mengubah segalanya. Suatu hari seorang gadis bernama Lina yang baru saja kehilangan keluarganya karena sebuah bencana menemukan bunga tersebut. Lina tidak mencoba memetiknya. Sebaliknya, ia duduk di dekat bunga itu dan menangis, mengungkapkan kesedihan dan rasa bersalahnya karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Saat air mata Lina jatuh ke tanah di sekitar bunga, sesuatu yang ajaib terjadi. Bunga itu bersinar lembut, dan untuk pertama kalinya suara Sari terdengar. Jangan biarkan rasa bersalah menguasai hatimu. Gunakanlah kesedihanmu untuk menanam kebaikan bagi orang lain, kata suara itu. Lina terkejut, tetapi juga merasa dikuatkan. Ia membawa pesan itu kembali ke desanya dan mulai membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan bantuan Lina, desa itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan kebersamaan dan kasih sayang. Orang-orang menyebut Lina sebagai gadis yang terpilih oleh bunga suci. Legenda mengatakan bahwa saat manusia terakhir yang mendengar kisah, Sari belajar dari kesalahan mereka dan menjalani hidup dengan kebaikan, bunga itu akan menghilang. Ketika itu terjadi, roh Sari akan akhirnya bebas, dan ia akan menjadi bagian dari angin yang lembut, menyebarkan pesan kebaikan ke seluruh dunia. Kisah ini menunjukkan bagaimana kesalahan di masa lalu bisa menjadi pelajaran abadi bagi orang lain. Dan meskipun kutukan Sari tidak pernah berakhir, ia menemukan makna baru dalam hidupnya sebagai simbol perubahan dan harapan. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen.